Kembali di Prime Time, pemirsa, setelah dikabarkan melarikan diri ke Papua Nugini sejak Juni 2009, nama buronan terpidana kasus korupsi Cesi Bank Bali Joko Chandra tiba-tiba kembali membuat geger. Joko yang selama ini menjadi buronan pemerintah Indonesia dikabarkan bebas melenggang masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 lalu. Bahkan dikabarkan Joko yang diketahui sudah menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2012 ternyata disebut-sebut juga sempat membuat KTP elektronik warga negara Indonesia di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun dalam 2 kali persidangan PK, yakni pada 29 Juni dan 6 Juli ini, Joko mangkir tak menghadiri persidangan. Sementara pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan agar Joko segera ditangkap karena statusnya masih sebagai buronan terpidana kasus korupsi. Pemirsa, untuk mendiskusikan atas kembali bergulirnya kasus korupsi Cesi Bank Bali yang melibatkan Joko Chandra, kita telah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Selamat sore, Bang Roni. Sore. Iya, ini baru saja selesai atau sedang jeda begitu pertemuan antara Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung terkait kasus Sudah Joko Chandra selesai ini? tadi jam 12.30 tadi. Oke. Apa saja sebenarnya yang sudah dibahas kembali dan mungkin menerima laporan-laporan terbaru terkait ini ada banyak kejanggalan-kejanggalan dengan kembalinya Joko Chandra bisa kembali masuk ke Indonesia? Spesifiknya tadi saya rapat terkait dengan panja pengawasan penegakan hukum. Oke. Dari Kejaksaan saya ke Kabareskrim tadi sudah selesai dan di sela-sela itu sebenarnya kita tidak fokus membicarakan Joko Chandra, tapi fokus kepada banyak hal terkait masalah penegakan hukum yang mesti kita awasi di beberapa daerah. Terkait Joko Chandra, sangat disayangkan masuknya Joko Chandra yang saya sebutkan tadi bahwa ada oknum di dalamnya yang memang mewadahi dia masuk, yang semua pihak jadinya terperangai jadi bingung karena tiba-tiba dia masuk atau bikin KTP 30 menit, mencederai masyarakat kecil. Karena kalau masyarakat yang biasa ngurusin iktp ini sekarang susah, tapi dengan harus berhari-hari dengan kekuasaan Joko Chandra, dengan para oknum yang ada, dengan 30 menit dia bisa bikin KTP. Sangat disayangkan. Oke, nah ini Bang Roni, seorang buronan kelas kakap Joko Chandra bisa masuk kembali ke Indonesia dan nampaknya juga sempat tidak terdeteksi bahkan oleh Kemenkumham begitu, dia masuk ke Jakarta dan mengajukan PK-nya pada tanggal 8 Juni, membuat KTP dan juga seharusnya menghadiri PK yang diajukannya, sudah 2 kali mangkir dan informasinya sekarang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Kuala Lumpur. Bagaimana seorang buron kelas kakap ini bisa hilir mudik seenaknya, nampaknya tanpa pengawasan yang ketat begitu? Apa yang sudah didapatkan informasi di Komisi 3 khususnya Panja Penegakan Hukum terkait kasus ini? Nah itu kita waktu rapat terakhir pun kita sudah tanyakan dengan Jaksa Agung. Nah Jaksa Agung karena pergantian Jaksa Agung dalam hal ini konteksnya adalah ingin memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Nah pada saat yang bersamaan Pak Jaksa Agung juga menyampaikan bila mana yang bersangkutan kalau mengajukan PK kan harus hadir dalam sidang. Nah kita lihat nanti Jaksa Agung dalam hal ini bila mana yang bersangkutan dalam sidang yang akan dilakukan, katanya hari ini dia tidak bisa hadir dan sakit, mestinya saya yakin pasti akan ada penangkapan. Mestinya kita lihat nanti bagaimana penegakan hukum yaitu kejaksaan untuk melakukan eksekusi ini. Iya, kalau dari Panja sendiri dan Anda pribadi mencium ada oknum yang sebenarnya membantu pergerakan keluar masuknya Joko Chandra. Nampaknya sudah jelas oknum-oknum dari mana saja begitu yang membantu Joko Chandra ini hingga bisa membuat KTP elektronik, hingga bisa memeriksakan dirinya ke luar negeri kembali di saat posisinya atau statusnya sebagai buron.
apa yang sudah bisa diklarifikasi kepada Panja Penegakan Hukum Komisi 3 DPR untuk saat ini? Kebetulan Panja baru terbentuk ya, baru beberapa hari. Nah, kami akan konsen dengan perihal yang luar biasa ini, dan saya menyatakan untuk lebih fokus kepada pola SOP yang dilakukan para penegak hukum di Indonesia, terutama dengan kasusnya Joko Chandra. Bila mana Joko Chandra dalam penegakan hukum terbengkalai, maka ada Joko Chandra yang lain akan melakukan hal yang sama. Nah, maka itu Komisi 3 ke depan langkahnya akan memfokuskan bagaimana penanganan SOP dari penegakan hukum yang seperti Joko Chandra. Oke, tapi oknum yang dicurigai ini sudah terbaca tidak sih sebenarnya Bang Roni? Karena apa saja yang dilakukan atau yang dibantu untuk Joko Chandra ini nampaknya sebenarnya cukup jelas begitu. Pembuatan KTP, membuat paspor juga bisa masuk ke Indonesia dan juga bisa berkeliaran begitu, padahal juga sebagai buron dan mengajukan PK-nya sendiri tapi mangkir. Apakah oknum ini bisa terbaca sebenarnya dari Komisi 3 sendiri? Tapi dijawab usai jeda. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ahmad Syahroni dari Komisi 3 DPR RI. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Prime Time akan kembali usai jeda.